anak-anak yang boleh tetap dipercayakan untuk boleh dididik ya. Mari sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita kembali menenangkan diri sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, di tengah segala kehiruk-pikukan, di tengah segala kekacauan, di tengah segala kebisingan dunia, Tuhan, saat ini kami mau berdiam diri sejenak. Kami mau tinggal diam. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami terlalu banyak mendengar berita. Kami terlalu banyak mendengar amarah. Kami terlalu banyak mendengar keluhan, berita yang negatif, berita yang buruk. Kami penuh dengan itu semua, Tuhan. Tetapi saat ini, Tuhan, kami tahu, Tuhan, bahwa ada satu hal yang perlu kami dengar, ada satu hal yang harus kami dengar, yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu kami dapatkan melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini biarlah kami boleh diam sejenak. Hati kami boleh disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam diri setiap kami. Karena kami juga adalah orang-orang yang bebal, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang keras hati. Kami adalah orang-orang yang sulit belajar. Kami orang-orang yang sulit diajar. Kami orang-orang yang sulit untuk percaya. Apalagi Tuhan, di tengah banyak sekali ketidakbenaran. Sulit bagi kami untuk mengerti, untuk kami dapat percaya mana yang benar, mana yang tidak. Karena itu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami dapat menangkap dengan tepat. Kami dapat menangkap dengan benar. Kami dapat mengerti dengan jelas. Sehingga kami pulang, kami boleh bersuka cita. Karena kami boleh dimerdekakan. Karena firman-Mu berkata, kami akan mengerti kebenaran. Dan ketika kami memiliki kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Kasih kami rasa haus, kasih kami rasa lapar, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, setiap kami yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan berkat. Karena Engkau berjanji, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dikenyangkan, mereka akan dilegakan, mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini akan membahas sesuatu yang sensitif, Bapak Ibu. Yang sensitif dan juga tabu sebenarnya ya. Juga tabu atau terlarang untuk dibahas, Bapak Ibu. Nah, tebak-tebakan dulu. Kira-kira kita hari ini bahas apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang sensitif, sesuatu yang terlarang, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Kira-kira bahas apa, Bapak Ibu? Apa, Bapak Ibu? Apa? Hah? Tentang persembahan, Bapak Ibu. Nah, apalagi ditambah dengan keadaan hari ini, Bapak Ibu ya. Sesuatu yang gitu ya. Kalau gereja itu, Bapak Ibu, ada 3 hal yang biasanya terlarang, Bapak Ibu. Susah dikhotbahkan. Yang pertama persembahan, Bapak Ibu. Yang kedua itu dosa. Dan yang ketiga itu juga dosa, tetapi seks, Bapak Ibu. Wah, itu jarang itu dibahas. Nah, kita akan hari ini berbicara tentang persembahan. Lebih tepatnya memberi persembahan, Bapak Ibu ya. Apalagi ditambah dengan keadaan hari ini, kita yang mendengar masalah pajak, memberi pajak aja rasanya udah muales gitu ya. Udah emosi rasanya, apalagi hari ini kita akan ngomong bukan memberi pajak aja males, apalagi hari ini kita akan ngomong tentang memberi persembahan, Bapak Ibu. Kemarin saya udah doa, ya Tuhan, kalau boleh kiranya cawan ini berlalu daripadaku, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, bukan kehendak
mu yang jadi ya, tapi kehendakku. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pesannya berat Bapak Ibu, pesan yang mau saya sampaikan hari ini berat Bapak Ibu, jujur, mandatnya berat, pesannya berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya dari gereja ada pemberitahuan bahwa perpuluhan Bapak Ibu akan naik 200% Bapak Ibu. Jadi saya khotbahnya berat Bapak Ibu, akan naik 200% Bapak Ibu. Kenapa naik Bapak Ibu? Mesti bayar royalti lagu Bapak Ibu. Kita nyanyi loh Bapak Ibu, pakai lagu loh. Mesti bayar Bapak Ibu. Aduh, kita benar-benar ngerti ya. Pada tahu nggak sih berita ini? Teman-teman remaja tahu nggak? Tahu nggak? Berita kita hari ini apa yang terjadi di Indonesia tahu nggak? Tahu ya, AI Susu tahu nggak? Pajak naik 200% gitu ya. Pajak lagu. Aduh, kita mesti benar-benar berdoa untuk negara kita. Enggak Bapak Ibu ya, pesan khotbahnya bukan itu Bapak Ibu. Jadi jangan marah Bapak Ibu ya, jangan keluar Bapak Ibu, dan jangan bilang bubarkan pengurus, jangan Bapak Ibu ya, tolong jangan ya. Jadi dengarkan dulu, hari ini kita akan belajar apa ini tentang memberi persembahan ya. Hari ini tujuan dari khotbah hari ini adalah, supaya mengajar, supaya kita belajar dan kita diingatkan kembali tentang cara yang benar tentang memberi persembahan. Jadi ketika kita berbicara tentang memberi persembahan, tujuan dari khotbah ini sekali lagi saya ulangi adalah supaya apa? Supaya kita ngerti, kita paham tentang cara pandang yang benar dalam memberi persembahan. Karena nyatanya masih sangat banyak orang Kristen yang salah di dalam memberi persembahan. Masih banyak. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena masih banyak orang Kristen yang digendam oleh pendetanya, Bapak Ibu. Yang digendam oleh pendetanya ya. Yang dimanipulasi oleh hamba Tuhannya. Gitu loh. Makanya perlu untuk kita itu belajar. Kita itu dididik bagaimana cara kita itu memandang persembahan, cara lihat persembahan. Kenapa? Karena cara pandang atau pemahaman itu akan menentukan sikap kita. Jadi kalau cara pandang kita benar, kita itu akan beraksi dengan benar. Kalau cara pandang kita benar, sikap kita itu pasti benar. Dan sikap kita, perhatikan Bapak Ibu, sikap kita itu menentukan hasil. Jadi cara pandang kita menentukan bagaimana kita memberi. Dan cara kita memberi itu menentukan hasil. Apakah pemberian kita diperkenan atau pemberian kita ditolak? Pemberian kita itu akan membawa berkat atau justru pemberian kita membawa kutuk bagi kita. Itu penting, kenapa kita mesti ngerti, kita mesti belajar dengan benar bagaimana cara pandang kita tentang persembahan, karena itu akan mempengaruhi sikap kita dalam memberi, dan sikap kita dalam memberi akan menentukan hasil yang kita terima. Apakah sebuah berkat atau sebuah kutukan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat, teman-teman juga sekalian ya, seringkali ada dua sikap yang salah dalam memberi, bahkan mungkin tiga. Nah 2 sikap itu secara khusus itu apa? Yang pertama mungkin marah atau antipati. Ketika dengar persembahan mana, nah itu sikap yang salah. Sikap yang salah yang lain itu adalah terpaksa memberi. Contohnya apa? Masih memperdebatkan ini wajib atau enggak sih? Ini harus enggak sih persembahan ini, harus atau enggak sih? Nah itu biasanya terpaksa. Lalu yang terpaksa biasanya apa? Takut dikutuk kalau enggak ngasih. Nah biasanya kan dulu hamba Tuhan ya, saya ingat harus ngasih, Tuhan itu harus berkati kamu, maksud lu enggak ngasih, nanti Tuhan enggak berkati apa? Nah bahaya ini Bapak Ibu. Jadi akhirnya orang memberi persembahan itu terpaksa. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut kalau enggak ngasih gak diberkati sama Tuhan. Takut kalau nggak ngasih, berkatnya mandek. Jadi takut Bapak Ibu. Lalu apa? Takut atau malu kalau ngasih sedikit Bapak Ibu. Aduh, masuk cuma ngasih berapa rek? Jadi ada rasa takut, rasa malu. Aduh Tuhan berkati kok aku ngasihnya cuma segini. Jadi ada rasa takut. Apalagi sekarang musim QR Bapak Ibu ya. Takut Bapak Ibu kelihatan, wah ternyata perpuluhannya cuma segini. Bapak Ibu jangan takut, kita bukan orang pajak Bapak Ibu ya, gitu loh. Seringkali takut, aduh takut cuma ngasih sedikit, waduh malu rek masa cuma ngasih segini. Apalagi kalau dulu kita persembahannya kan diedarin ya Bapak Ibu ya. Waduh masuk di depan masuk gak ngasih rek. Jadi ada seringkali itu ada kesalahan.
Sikap di dalam memberi. Apalagi kalau ngasih banyak, nggak rela. Aduh, kok rasanya kebanyakan ya. Nah itu seringkali sikap yang muncul. Dan sikap yang kedua, itu yaitu apa? Tidak tulus. Sebagai investasi Bapak Ibu. Kasih, Tuhan akan kasih banyak. Jadi sebagai pancingan Bapak Ibu. Itulah kenapa penting buat kita itu belajar. Karena nyatanya masih banyak orang Kristen yang caranya melihatnya kasih persembahan. Mikirnya kayak gitu. Nah jika kita masih punya pemahaman atau pikiran seperti ini, maka Elion sudah salah dan gagal dalam mengajar jemaat. Saya nggak tahu ketika kita memberi persembahan, ketika kita memandang sebuah persembahan, bagaimana sikap kita? Apakah kita marah, kita mengeluh, kita terpaksa, atau kita apa? Buat pancingan. Supaya apa? Tuhan lebih memberkati lagi. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dua hal. Yaitu memahami kembali tentang apa itu persembahan. Karena secara khusus juga ada anak-anak SD ya, juga anak-anak remaja. Supaya mereka juga ngerti apa itu persembahan. Dan yang kedua penting yaitu untuk apa persembahan. Jadi selama ini kita persembahan, kita perpuluhan. Untuk apa sih? Nah kita mesti tahu. Jadi apa itu persembahan dan untuk apa itu persembahan. Nah kita akan melihat banyak bagian Alkitab pada pagi hari ini. Tetapi yang pertama mari saya ajak kita membuka dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Mari saya ajak kita membuka dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Saya ajak kita membacanya bergantian seperti biasa. Saya, lalu teman-teman kelas 5 sampai remaja, lalu Bapak Ibu sekalian ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Teman-teman remaja kelas 5. Kejadian 4 ayat 2. Ayo yang remaja, baca yang keras. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Habel menjadi apa? Gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Oke, Bapak Ibu sekalian ayat 3. Perhatikan ya. Mempersembahkan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Mengindahkan itu menerima ya. Ayat 5 teman-teman remaja, sama yang tunas. Oke, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Artinya apa? Tidak diterima sama Tuhan. Nah Bapak Ibu ketika kita membaca bagian ini, yang menarik apa Bapak Ibu? Yang kita pertanyakan apa? Ada nggak yang kita tanyain Bapak Ibu? Dalam bagian ini, ada nggak? Coba Bapak Ibu. Ada nggak yang kita pertanyakan Bapak Ibu? Atau nggak ada? Ada nggak yang kita pertanyakan? Teman-teman remaja ada nggak yang tanya bagian ini? Atau jelas kok nggak ada yang perlu ditanyakan? Nah teman-teman, rekan-rekan sekalian mungkin pertanyaan yang muncul adalah seringkali, kenapa sih persembahan Kain itu tidak diterima? Mengapa Allah menolak? Nah seringkali kan gitu kan, betul nggak? Seringkali yang kita tanyakan itu adalah kenapa kok persembahan Kain itu tidak diterima? Kenapa Allah menolak persembahan Kain? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kok ditolak? Kenapa ditolak? Hah? Nggak kudus? Nggak tulus? Nggak tulus. Ya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nggak tulus ya? Nggak tulus. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Nah seringkali dulu itu diajarkan itu karena persembahannya Kain itu nggak bagus. Jadi yang jelek-jelek, yang sisa-sisa itu yang dikasihin. Makanya nggak diterima sama Tuhan. Atau kenapa nggak diterima? Karena Kain tidak mempersembahkan darah, Bapak Ibu. Nah si Habel itu kan mempersembahkan darah.
binatang, makanya diterima. Bukan Bapak Ibu. Karena mereka itu mempersembahkan korban persembahan. Bukan korban keselamatan, beda. Lah, korban keselamatan harus darah. Tapi ini korban persembahan. Nah, jadi kenapa kok ditolak sama Tuhan? Kenapa kok tidak diterima? Nah, Ibrani 11 ayat 4 itu mengatakan seperti ini, boleh ditampilkan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi, kenapa kok korbannya itu diterima? Karena Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Yang lebih baik ini berbicara tentang apa? Sikap, Bapak Ibu. Makanya sikap itu penting. Sikap ini ditentukan dari apa? Dari cara pandang. Dari pemahaman kita. Jadi kalau pemahaman kita salah, caranya pasti salah. Jadi sikap itu penting, cara pandang itu penting. Nah, kita akan jawab itu nanti terakhir. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang mesti kita tanyakan, Bapak Ibu. Pertanyaan apa itu? Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka memberi persembahan? Mengapa mereka kasih persembahan? Kita pernah tanya enggak? Mungkin kita tanya, oh kok gak diterima? Tetapi kita tanya enggak? Kenapa kok mereka kasih persembahan ya? Bapak Ibu, bagian ini mencatat persembahan pertama. Adam dan Hawa tidak pernah memberi persembahan, tidak pernah ditulis. Ini pertama kali orang yang dicatat memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu Kain dan Habel. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kita pikir kenapa kita kasih persembahan? Emang Allah nuntut? Emang Allah minta? Minta nggak Bapak Ibu? Minta nggak? Tuhan minta nggak sama Kain? Tuhan minta nggak sama Habel? Minta nggak Bapak Ibu? Dicatat tidak ada. Jadi kenapa kok mereka memberikan persembahan? Mereka memberikan persembahan karena ini terkait dengan apa? Dengan sifat alami kita yang diciptakan sebagai sifat dasar manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, kita itu manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita itu adalah makhluk yang menyembah. Dan persembahan kita itu adalah bentuk penyembahan kita. Jadi kita itu menyembah ditunjukkan dengan apa? Persembahan. Contoh, masalahnya kita itu menyembah siapa? Kalau kita menyembah jabatan kita mempersembahkan apa? Waktu kita. Maksudnya gitu ya. Kalau kita suka dengan sesuatu barang, kalau saya itu, istri pertama saya itu motor dulu Bapak Ibu. Suka sekali saya sama motor, gitu ya. Nah, kalau seringkali itu menjadi berhala. Apa yang saya berikan? Wah, banyak. Uang, selalu disampuin, selalu dicuci, ya kan? Kasih waktu untuk touring, itu penyembahan itu. Kalau ilah kita adalah pasangan kita kasih apa? Semua, waktu kita, harta kita kasih semua. Kita itu sebagai gambar dan rupa Allah, itu adalah makhluk yang menyembah. Itulah kenapa kita memberi persembahan. Karena itu sifat alami kita sebagai gambar dan rupa Allah. Itulah kenapa mereka memberi persembahan. Tetapi masalahnya, Allah tidak meminta, Allah tidak menuntut. Artinya apa? Kalau Allah meminta dan Allah menuntut, maka Allah wajib apa? Allah wajib apa? Menerima Bapak Ibu. Kalau Allah meminta sama Kain dan Habel, Allah menuntut Kain dan Habel, maka ketika Kain dan Habel memberi, sekalipun Kain pemberiannya salah, sekalipun Kain pemberiannya buruk, tapi kalau Allah menuntut, Allah meminta, Allah wajib menerima. Itu cara pandang. Tapi kenapa Allah bisa menolak? Sederhana, karena Allah tidak pernah meminta, Allah tidak pernah menuntut. Jadi sekalipun kita balik, sekalipun Habel memberi persembahan terbaik, sikapnya terbaik. Karena Allah tidak menuntut, Allah berhak menolak enggak? Allah berhak menolak enggak? Allah berhak menolak. Walaupun Habel memberi bagus, memberi yang terbaik, Allah berhak menolak. Kenapa? Allah tidak menuntut apapun. Dan itu juga berarti Allah tidak wajib memberkati. Karena Allah tidak menuntut. Tetapi kalau Allah menuntut, Allah wajib menerima. Jadi ngerti ya Bapak Ibu ya? Kenapa Allah menolak? Selain persembahannya tidak diperkenan, ya memang Allah tidak meminta.
Jadi jangan kita pikir kita ngasih apapun, Allah wajib menerima, Allah wajib memberkati kita. Enggak, Allah tidak menuntut apa-apa daripada kita, Bapak Ibu. Rekan-rekan sekalian ya. Dan itu juga berarti Allah tidak wajib membalas atau memberkati. Maka jika Allah menerima dan memberkati, itu karena Allah murah hati sama kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perpuluhan. Bagaimana dengan perpuluhan? Bapak Ibu, persembahan dan perpuluhan itu sama. Perpuluhan, persembahan itu bersifat perpuluhan. Perpuluhan itu artinya sebagian kecil. Perpuluhan. Jadi persembahan kita emang bukan perpuluhan. Kita ngasih persembahan itu perpuluhan. Emang kita ngasih semua harta kita? Kan enggak toh. Kita ngasih apa? Sebagian kecil dari apa yang kita miliki. Itu perpuluhan Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngasih setiap hari ini, setiap minggu, kalau Bapak ngasih itu sebenarnya perpuluhan. Jadi perpuluhan itu bukan selalu setiap bulan, enggak. Jadi perpuluhan itu artinya sebagian kecil. Kain dan Habel itu memberi perpuluhan. Dia menyisihkan sebagian kecil dari hasil tanah. Dia mengambil satu anak kambing dari semua kawanannya. Emang anak kambingnya 10, dia kasih 1? Kan enggak. Karena sebagian kecil, itulah arti perpuluhan. Nah, saya ajak kita membuka Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kita buka Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, kita baca bergantian lagi supaya enggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Ini susah ini. Ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Saya, teman-teman tunas dan remaja, lalu Bapak Ibu sekalian, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian, ayat 20 dan nah, perpuluhan, benar-benar ditulis perpuluhan itu adalah waktu masanya Abraham. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari segala miliknya. Nah, konteksnya adalah ketika Lot, ponakannya itu ditawan oleh Raja Sodom dan Gomora, Abraham ini membebaskan ponakannya. Jadi Abraham dan sekutunya itu berperang melawan raja-raja Sodom dan Gomora lalu menyelamatkan Lot kembali. Nah, ketika Abraham balik dari peperangan, datanglah imam agung Allah yaitu Melkisedek. Nah, ketika imam Melkisedek itu datang, dia itu memberkati Abraham. Tak berkati lu Abraham. Nah, setelah diberkati, barulah Abraham itu memberikan 1/10. Pertanyaannya lagi balik. Apakah Melkisedek meminta Abraham kasih? Abraham kasih saya 10%. Kasih sebagian yang kamu dapatkan. Emang Melkisedek minta? Enggak. Apakah Melkisedek memberkati setelah Abraham memberi 1/10? Memberkati setelah memberi atau belum? Sebelum Abraham memberi, Melkisedek udah kasih berkat Bapak Ibu. Ayo, kon wis tak berkati. Bayar. Itu bukan berkat namanya. Kalau setelah diberkati harus ngasih, wajib ngasih, itu bukan berkat Bapak Ibu. Itu namanya barter, tuker. Gitu. Nah, kenapa kok 10%? Nah, itu bukan tugas saya jawab. Nanti pulang tanya Pak Yo. Kenapa Pak Yo kok 10%? Enggak 20%, enggak 5%. Nah, itu nanti tanya Pak Yo. Gitu ya. Tetapi intinya, apakah Melkisedek minta? Enggak minta. Maka kalau kita melihat perpuluhan, apa itu perpuluhan, Bapak Ibu? Saya ajak kita membuka Ulangan 14 ayat 22 sampai 7. Ayo buka supaya kita ngerti. Alkitab itu banyak membahas tentang persembahan, Bapak Ibu. Kita buka Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Saya ajak remaja, teman-teman tunas untuk boleh buka Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Kita baca bergantian ya. Kita baca bergantian, saya, teman-teman remaja, lalu Bapak Ibu. Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Ini tentang perpuluhan. Persembahan perpuluhan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Tunas remaja?
Bentar, jangan baca dulu. Perhatikan ada yang menarik nggak Bapak Ibu? Ketika baca ada yang menarik nggak? Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau apa? Memakan persembahanmu sendiri. Perpuluhan itu untuk dirimu sendiri. Tuhan menyuruh mereka membawa perpuluhan untuk dibawa ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan, ke tempat untuk diserahkan. Tapi selama perjalanan dikatakan apa? Akhirnya apa? Lu makan sendiri perpuluhanmu. Perpuluhan untuk siapa? Untuk yang memberi. Disuruh makan sendiri loh. Perpuluhanmu lu yang bawa, lu yang makan sendiri di hadapan Tuhan. Lanjut Bapak Ibu sekalian yang baca. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Menarik gak? Dikatakan apa? Kalau lu terlalu jauh, barangmu itu kamu uangkan. Dan ketika lu sampai, lu belanjakan apa yang menjadi apa? Keinginan hatimu. Apa yang kau inginkan. Bahkan dikatakan apa? Anggur yang memabukkanmu. Apa yang menjadi kesukaan hatimu, belikan. Dan apa? Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Jadi konsep perpuluhan itu untuk siapa? Konsep perpuluhan untuk siapa? Untuk yang membawa perpuluhan itu sendiri. Itu konsep perpuluhan. Makanya kalau kita lihat perpuluhan itu apa? Kenapa kok Tuhan itu mengajarkan tentang perpuluhan? Itu sebagai respon dari berkat Tuhan. Jadi kamu bawa perpuluhanmu, kamu nikmati bersama-sama supaya apa? Lu mengingat bahwa Tuhan itu memberkati lu. Memberkati kita. Jadi perpuluhan itu adalah respon dari berkat Tuhan, bukan pancingan atau takut berkatnya diambil lagi. Tuhan itu tidak pernah mengajar kita, menuntut kita untuk perpuluhan. Tetapi yang Tuhan ajarkan tentang perpuluhan adalah apa? Cara memberi perpuluhan. Lek lu mau ngasih perpuluhan, itu kayak gini. Caranya kayak gini, caranya kayak gini, caranya kayak gini. Dan untuk apa? Sistem kesejahteraan bersama. Untuk yang membawa, yang punya, untuk Lewi, untuk mereka yang gagal panen, dan untuk orang asing. Itu tujuan perpuluhan. Itu tujuan persembahan. Untuk siapa? Untuk mereka sendiri. Untuk yang bawa perpuluhan itu sendiri. Dinikmatin oleh siapa? Dinikmatin oleh kalian sendiri. Dan yang lain diberkati. Maka Bapak Ibu, lalu kapan persembahan itu jadi uang? Nah jadi dulu itu persembahan, perpuluhan itu bentuknya bahan pangan. Beras, jagung, susu, nah itu perpuluhan. Nah kapan mulai jadi uang? Kapan mulai mengumpulkan uang? Nah, mulai mengumpulkan uang itu ketika ada bait suci, Bapak Ibu. Ketika ada kemah suci. Kita lihat ya, ayat Keluaran 35, ayat 4-5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Baca lagi. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga. Tuhan minta, kamu minta ke jemaat. Karena kita mau membangun kemah suci. Tetapi apa? Lu minta, tetapi yang tergerak aja. Gak tergerak, gak apa-apa. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Apa itu persembahan Bapak Ibu? Kesimpulannya apa? Ini Bapak Ibu. Jangan samakan persembahan dengan perpajakan Bapak Ibu. Ini penting. Yang ada wajib pajak. Gak ada wajib persembahan, gak ada. Wajib pajak, gak ada persembahan, gak ada wajib persembahan, gak ada. Jadi jangan samakan. Ketika kita melihat persembahan itu podo ambil perpajakan, Bapak Ibu. Enggak, gitu ya. Persembahan itu adalah tanda kemerdekaan. Pajak itu adalah tanda apa, Bapak Ibu? Penjajahan. Kenapa kok hari ini kita bayar pajak? Kenapa kok kita bayar pajak? Karena kita ngutang Bapak Ibu. Karena negara kita ngutang sama negara tetangga. Nah kalau kita ngutang ya wajib bayar Bapak Ibu. Makanya ada pajak.
Kita bayar pajak. Dan sebagai orang yang berhutang, berarti apa? Budak. Kita bukan orang merdeka. Tetapi kalau kita lihat negara-negara yang kaya, ada pajak? Nggak ada. Sejahtera rakyatnya. Makanya kalau kita berbicara tentang perpajakan, itu tanda perbudakan. Nah kita, Tuhan itu tidak memperbudak kita. Kita harus tahu. Tuhan itu tidak memperbudak kita. Tuhan itu memerdekakan kita. Itulah kenapa kita memberi persembahan. Bukan ngasih pajak ke Tuhan. Karena Tuhan membebaskan kita. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Jadi kita mesti benar, kita mesti ngerti ya. Melalui Yesus, Allah memerdekakan kita, bukan memperbudak kita. Kita coba baca Mazmur 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Nah ini, membuka telingaku. Aku mengerti apa? Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak apa? Engkau tuntut. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Yang Tuhan tuntut apa? Bukan korban, Bapak Ibu. Bukan persembahan. Yang Tuhan tuntut apa? Keadilan, kesetiaan, kerendahan hatian. Kenapa kok Tuhan menuntut ini? Karena ini adalah tanda orang merdeka. Luwes tak merdekakan. Bersikaplah adil, bersikaplah setia, rendah hati. Inilah yang Tuhan tuntut, Bapak Ibu. Maka, jika Tuhan tidak menuntut apa-apa, bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan? Bagaimana Bapak Ibu sikap kita dalam memberi persembahan kalau Tuhan tidak menuntut apa-apa? Kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 6-8, 1, 2, 3. Ingatlah, hal ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Konteks ini bukan persembahan. Konteks ini adalah sumbangan. Jadi jemaat Yerusalem itu butuh bantuan. Nah, Paulus meminta hal ini. Lu bantu, lu sumbang. Nah ini yang seringkali dipakai salah, investasi. No Bapak Ibu, ini bukan investasi ini ya. Gitu ya. Kalau sikap kita gak benar, tidak ada berkat Tuhan. Tuhan gak berkenan sama kita. Ini bukan investasi Bapak Ibu, tetapi mengajarkan kita untuk apa? Punya sikap yang benar. Sikap yang benar apa? Rela, hati yang rela, sukarela, sukacita, tulus, tanpa ketakutan. Memberi itu dengan merdeka Bapak Ibu. Lek kita nggak bisa ngasih nggak apa-apa. Karena Tuhan nggak menuntut. Kita mau kasih sedikit, kasih. Yang penting apa? Kita sukacita, kita sukarela. Jangan dengan terpaksa Bapak Ibu. Kenapa sih kok gereja nggak diberkati? Yang mungkin yang ngasih banyak, tetapi nggak ngasih dengan sukarela. Ngasihnya terpaksa. Persembahan mana misalnya. Kita kasih dengan terpaksa Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan apa? Tuhan tidak menuntut apa-apa. Maka sikap kita adalah ketika kita memberi persembahan, berilah dengan kemerdekaan. Kalau kita memang belum bisa ngasih, nggak apa-apa. Tuhan tahu. Ini artinya apa? Karena lu sudah diberkati, lu beri. Dan memang lagi seret, nggak bisa ngasih, ya nggak apa-apa. Ngasih jangan terpaksa. Ngasih dengan sukacita. Jangan sampai kita punya hati yang seperti Kain, memberi dengan cara yang tidak benar. Bahaya, Tuhan tidak akan berkenan, Tuhan tidak akan menerima. Dan jangan sampai sebagai persembahan itu sebagai penghapus dosa Bapak Ibu. Kita kerja gak benar, kita dapat uang gak benar, kita kasih persembahan. Tuhan tak kasih banyak. No, celakai diri itu namanya. Cara pandang kita harus benar. Supaya apa? Sikap kita dalam memberi harus benar. Jadi itu persembahan Bapak Ibu. Apa itu persembahan? Persembahan itu apa? Sifat kita menyembah. Apakah uang? Enggak harus materi.
banyak kita menyembah. Gitu loh. Terakhir, ini penting Bapak Ibu. Untuk apa persembahan? Untuk apa persembahan Bapak Ibu? Sama ini ngerti nggak? Kita persembahan itu untuk apa persembahannya Bapak Ibu? Ngerti nggak Bapak Ibu? Untuk apa sih kita persembahan? Ini Bapak Ibu tak kasih tahu. Persembahannya itu untuk ini loh Bapak Ibu. Tunjangan kesejahteraan hamba Tuhan Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ada tunjangan pastori Bapak Ibu. Tunjangan beras, minyak, tunjangan kehormatan Bapak Ibu, tunjangan kemuliaan. Totalnya segini Bapak Ibu. Nah ini persembahan Bapak Ibu untuk ini. Disetujui nggak Bapak Ibu? Disetujui nggak? Diam berarti setuju ya Bapak Ibu ya. Disetujui nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya tanya. Sudah jangan lama-lama, nanti kena ban nanti. Muka saya aja. Saya tanya Bapak Ibu, keberatan nggak hamba Tuhan sejahtera? Keberatan nggak hamba Tuhan kalian sejahtera? Boleh nggak hamba Tuhan sejahtera? Hah? Ini nggak sejahtera Bapak Ibu. Ini namanya kaya Bapak Ibu. Sejahtera itu tidak sama dengan kaya. Lalu untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Persembahan perpuluhan itu bukan untuk kesejahteraan hamba Tuhan saja. Tetapi apa? Kesejahteraan semua. Perpuluhan kita itu untuk kesejahteraan semua. Kesejahteraan jemaat. Kesejahteraan Bapak Ibu sendiri yang ngasih. Hamba Tuhan itu tidak akan sejahtera Bapak Ibu. Saya kasih tahu kalau kita ngomong itu ya. Hamba Tuhan itu tidak akan sejahtera, tidak boleh sejahtera, apalagi kaya. Kalau apa? Masih ada jemaat yang gak sejahtera, gak boleh. Kalaupun sampai gereja minus, siap hamba Tuhan. Kesejahteraannya diambil. Kalau sampai gereja minus. Karena apa? Bukan untuk kesejahteraan hamba Tuhan itu. Perpuluhan harus dipandang dengan benar bahwa itu untuk apa? Kesejahteraan semua. Kesejahteraan umat, bahkan termasuk kesejahteraan Bapak Ibu sendiri yang memberi. Dipakai untuk apa? Banyak hal Bapak Ibu. Kita pakai untuk apa? Maintenance gereja. Kita pakai bayar AC, bayar ini. Sekarang saya tanya, kalau nggak ada AC sejahtera nggak ibadah? Ayo kita jujur. Nggak sejahtera, panas. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sendiri. Bayar apa lagi? Kita bayar OB, kita bayar staf, kita bayar satpam. Ketika mereka sejahtera, mereka diberkati. Bagaimana hidup kita? Mereka menjaga kita dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Mereka melindungi kita loh. Dan kita jadi berkat buat mereka. Masih banyak lagi untuk apa? Diakonia. Untuk jemaat yang kekurangan. Subsidi untuk sekolah, untuk seminari. Banyak Bapak Ibu. Banyak. Tetapi kita ngerti enggak? Kita tahu enggak? Terakhir kita coba buka Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Kita buka. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Untuk apa persembahan itu? Persembahan itu untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan bersama. Mereka yang gagal panen, mereka tetap bisa makan. Mereka yang orang asing, mereka yang tidak punya tanah, mereka yang tidak punya kemah, mereka masih bisa hidup. Jadi berkat. Itu persembahan. Itu fungsi dari persembahan. Maka sebagai penutup aplikasi. Apa aplikasi khotbah ini Bapak Ibu? Milikilah cara pandang yang benar dalam memberi persembahan. Kalau kita memberi, tetapi gak benar, kita terpaksa, kita ngasih rasanya takut, kita ngasih rasanya gak merdeka. Tuhan gak berkenan Bapak Ibu.
Tuhan gak iso berkati Bapak Ibu. Miliki cara pandang yang benar, karena itu akan memberikan kita sikap yang benar. Lalu yang kedua, ini penting. Kita mau tahu dan peduli kebutuhan gereja Bapak Ibu. Kita setiap bulan ya, Pak Yu ya, setiap 4 bulan sekali Bapak Ibu, kita itu selalu laporan keuangan gereja. Tapi seringkali kan ditaruh di belakang kan. Nah seringkali setelah laporan keuangan, kita itu gak lihat. Kita itu langsung keluar, kita itu langsung pulang. Kita itu gak peduli untuk apa. Gak bisa Bapak Ibu. Kita itu mesti belajar, kita itu perhatikan. Kebutuhan gereja. Dipakai untuk apa? Ini hasilnya apa? Kita harus mau tahu dan kita harus mau peduli. Kalau gereja butuh, kita mau peduli. Bukan masalah jumlah, tapi kepedulian kita. Kita mau peduli enggak? Kita mau tahu enggak? Atau kita masa bodoh? Dan yang terakhir ketiga, kita mesti ajari anak-anak kita kenapa mereka memberi persembahannya. Saya juga mesti mengaku dosa Bapak Ibu. Karena seringkali anak saya cuma dititip ini ya, jangan lupa ya kasih persembahan. Jangan lupa kasih persembahan. Kita ajar mereka ngasih, tapi kita nggak ajar mereka kok kita itu harus memberi. Kita mesti ajar, kenapa? Kok kita memberi persembahan kepada Tuhan? Jadi aplikasi dalam 3 hal ini. Berubah dalam cara pandang, mau tahu dan peduli kebutuhan gereja. Dan yang ketiga, kita mengajar. Mengapa anak-anak kita ajar untuk memberi. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh boleh menjadi berkat buat setiap kita. Kita boleh memiliki cara pandang yang benar dalam melihat persembahan. Kita boleh merdeka di dalam memberi persembahan. Kita tidak ada lagi rasa takut. Kita tidak ada lagi rasa terpaksa. Kita tidak ada lagi rasa marah. Atau kita tidak lagi menginginkan investasi yang salah. Dalam cara pandang yang salah, berkat yang salah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami untuk mengerti tentang arti persembahan. Seringkali Tuhan ketika kami memberikan persembahan, kami salah dalam memberi persembahan. Kami takut, kami terpaksa, kami serakah. Bahkan mungkin kami memberi tapi kami tidak mengerti untuk apa. Kami memberi tanpa pengertian. Tetapi Tuhan bila firman Tuhan hari ini sungguh boleh mengingatkan setiap kami ketika kami memandang persembahan, bahkan ketika kami memberi, kami boleh memberi dengan merdeka, kami boleh memberi dengan sukacita, kami memberi dengan sukarela, sehingga Engkau boleh berkenan kepada persembahan kami, dan Engkau memberkati. Tuhan secara khusus di dalam keadaan hari ini, di dalam keadaan ekonomi yang tidak mudah, dalam pekerjaan yang tidak mudah, tantangan pekerjaan hari ini yang tidak mudah. Kiranya Tuhan boleh berkati jemaat-Mu. Mereka yang memberi, mereka yang ataupun mereka yang mungkin kesulitan di dalam memberi. Engkau tetap memberkati mereka dan biarlah mereka boleh tetap percaya bahwa berkat Tuhan tidak ditentukan dari apa yang kami berikan kepada Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu memang murni. Karena Tuhan bermurah hati. Karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan peduli dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.